Esra 1 dengan 5. Kores mengizinkan orang-orang buangan pulang ke negerinya. Ayat 1, pada tahun pertama zaman Kores, Raja Negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, Raja Persia itu untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia sehingga disiarkan ke seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Ayat 2. Beginilah perintah Kores, Raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Ayat 3, siapa di antara kamu termasuk umatnya, Allahnya menyertainya. Biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda dan mendirikan rumah Tuhan, Allah Israel, yakni Allah yang diam di Yerusalem. Ayat 4, tiap-tiap orang yang tertinggal dimanapun ia ada sebagai pendatang harus disokong oleh penduduk setempat dengan perak dan emas, harta benda dan ternak. Di samping mempersembahkan sukarela bagi rumah Allah yang ada di Yerusalem. Ayat 5. Maka berkemaslah kepala-kepala kaum keluarga orang Yehuda dan orang Benyamin, serta para imam dan orang-orang Lewi, yakni setiap orang yang hatinya digerakkan Allah untuk berangkat pulang dan mendirikan rumah Tuhan yang ada di Yerusalem. Amin. Aku ya, Kamarina. Iya, Kamarina. Oke. Ayat 6. Dan segala orang di sekeliling mereka membantu mereka dengan barang-barang perak, dengan emas, harta benda, dan ternak, dan dengan pemberian yang indah-indah, selain dari segala sesuatu yang dipersembahkan dengan sukarela. 7. Pula Raja Kores menyuruh mengeluarkan perlengkapan rumah Tuhan yang telah diangkat Nebukadnezar dari Yerusalem dan yang ditaruhnya di dalam kuil Allahnya. 8. Kores Raja Persia itu menyuruh mengeluarkan semuanya itu di bawah pengawasan Mitredat, bendahara raja, yang menghitung seluruhnya bagi Sesbazar, pembesar di Yehuda. 9. Inilah daftarnya: 30 bokor emas, 1000 bokor perak, 29 pisau, 10, 30 piala emas, pula 30 piala emas, pula 410 piala perak, 1000 buah barang-barang lain. Amin. Sampai 11, Kak. Biar selesai. Barang-barang emas dan perak itu seluruhnya berjumlah 5.400. Semuanya itu dibawa oleh Sesbazar sewaktu orang-orang buangan itu dibawa pulang dari negeri Babel ke Yerusalem. Amin. Esra 2, daftar orang-orang yang telah kembali dari pembuangan. 1. Inilah orang-orang provinsi Yehuda yang berangkat pulang dari pembuangan, yakni para tawanan yang dahulu diangkat ke Babel oleh Nebukadnezar, Raja Babel, dan yang kembali ke Yerusalem dan ke Yehuda masing-masing ke kotanya. 2. Mereka datang bersama Zerubabel, Yesua, Nehemia, Seraya, Laya, Mordekai, Bilsan, Mispar, Bikwai, Rehum, dan Baana. Inilah daftar orang-orang bangsa Israel. 3. Bani Paros 2.172 orang. 4. Bani Sefaka 372 orang. 5. Bani Arah 775 orang. Amin. 6. Bani Pahat, Moab, yakni anak-anak Yesua dan Yoab, 2.812 orang. 7. Bani Elam, 1.254 orang. 8. Bani Zatu, 945 orang. 9. Bani Zakai, 760 orang. 10. Bani,
662 orang. Amin. Bu Mensi, Ya, 11 Bu. sampai 15, ya. 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 11 Bani lebih baik itu dua Bani 66 orang, Bani Bari 54 orang. Amin ya, udah ya. Neng Ike ya, ikut baca 16 sampai 20. Neng Ike, ikut baca 16 sampai 20. Iya, Bu, ikut 16 sampai 20. Yes, Esra 2 ayat 16. Bani Ater, yakni Bani Hizkia, 98 orang. 17. Bani Besai, 323 orang. 18. Bani Yora, 112 orang. 19. Bani Hasum, 223 orang. Ayat 20. Bani Gibar, 95 orang. Amin. 21 dari Bethlehem 123 orang. 22 orang-orang Netofa 56 orang. 23 orang-orang Anatot 128 orang. 24 dari Asmawet 42 orang. 25 dari Kiryat Arim, Kefira dan Beirut 743 orang. Amin. Ayat 26, dari Rama dan Gaba 621 orang. 27, orang-orang Mikmas 122 orang. 28, orang-orang Beta dan Ai 223 orang. 29, dari Nebo 52 orang. 30, Bani Bakbis 156 orang. Amin. Ida mau ikut baca atau lewat dulu? Ikut, Kak, ikut. Ya, 31 ya. 31 Bani Elam, yakni Elam yang lain, 1.254 orang. Bani Harim, 320 orang. 33 orang-orang dari Lot, Hadid dan Ono, 725 orang. 34 dari Yeriko, 345 orang. 35 Bani Sena, 3.630 orang. Amin. Bu Aku lagi Aprian ikut baca baca. Bu Aprian ikut baca 36 sampai 40. Tak. Ya. Tiga enam. Inilah para imam Bani Yedaya, yakni kaum keluarga Yesua, 973 orang. 37 Bani Imer, 1052 orang. 38 Bani Pasihur, 1247 orang. 39 Bani Harim, 1017 orang. 40 inilah orang-orang Lewi, Bani Yesua dan Kadmiel, yakni Bani Hodawaya, 74 orang. Amin. Bu DP 41 sampai 45. Oke, sorry. 41. Inilah para penyanyi Bani Asaf 128 orang. 42. Inilah kaum penunggu pintu gerbang. Bani Salum, Bani Ater, Bani Talmon, Bani Akub, Bani Hatita, Bani Sobai. Semuanya 139 orang. 43. Inilah para budak di bait Allah. Bani Ziha, Bani Hasufa, Bani Tabaot. 44. Bani Keros, Bani Siaha, Bani Padon. 45. Bani Lebana, Bani Hagaba, Bani Akub. Amin.
46 Bani Hagab, Bani Samlai, Bani Hanan. 47 Bani Gidel, Bani Gahar, Bani Reaya. 48 Bani Rezim, Bani Nekoda, Bani Gazam. 49 Bani Uza, Bani Paseah, Bani Besai. 50 Bani Asna, Bani Meunim, Bani Nefusim. Amin. Lanjut Bu Ati. 51 Bani Bakbuk, Bani Haktufa, Bani Hakur, Bani Baslut, Bani Melhida, Bani Harsa, Bani Barkos, Bani Sisera, Bani Temah, Bani Nazia, Bani Hatifa. Inilah ayat 55, inilah urutan para hamba Salomo, Bani Sotai, Bani Sofezret, Bani Peruda. Amin. Kamarina. 56 56. Ya. Bani Yala, Bani Darkon, Bani Gidel. 57 Bani Sefaka, Bani Hatil, Bani Pokeret, Hasabaim, Bani Ami. 58 seluruh budak di bait Allah dan keturunan para hamba Salomo ada 392 orang. 59 inilah orang-orang yang berangkat pulang dari Tel Melah, Tel Harsa, Kerub, Adan, dan Imer, tetapi mereka tidak dapat menyatakan apakah kaum keluarga dan asal-usul mereka termasuk bangsa Israel. 60 Bani Delaya, Bani Tobia, Bani Nekoda, 652 orang. Amin. Ayat 61, dan dari antara kaum imam, Bani Hebaya, Bani Hakos, Bani Barzilai. Barzilai itu memperistri seorang anak perempuan Barzilai, orang Gilead itu. Dan sejak itu ia dinamai menurut nama keluarga itu. 62. Mereka itu menyelidiki apakah nama mereka tercatat dalam silsilah. Tetapi karena itu tidak didapati, maka mereka dinyatakan tidak tahir untuk jabatan imam. 63, dan tentang mereka diputuskan oleh kepala daerah bahwa mereka tidak boleh makan dari persembahan Maha Kudus sampai ada seorang imam bertindak dengan memegang Urim dan Tumim. 64, seluruh jemaah itu bersama-sama ada 42.360 orang. 65, selain daripada budak, mereka laki-laki dan perempuan yang berjumlah 7.337 orang. Pada mereka ada 200 penyanyi laki-laki dan perempuan. Amin. 66. Mereka mempunyai 736 ekor kuda, 245 ekor bagal. 67. 435 ekor unta dan 6.720 ekor keledai. 68. Beberapa kepala kaum keluarga tak kalah datang ke rumah Tuhan yang di Yerusalem mempersembahkan persembahan sukarela guna pembangunan rumah Allah pada tempatnya semula. 69. Mereka memberi sumbangan sekadar kemampuan mereka untuk perbendaharaan guna pekerjaan itu sebanyak 61.000 dirham emas, 5.000 mina perak, dan 100 helai kemeja imam. 70. Adapun para imam dan orang-orang Lewi dan juga sebagian dari rakyat serta para penyanyi, para penunggu pintu gerbang, dan para budak di bait Allah menetap di kota-kota mereka. Demikian juga semua orang Israel yang lain, masing-masing di kota-kotanya sendiri. Amin. Bu Mensi, Esra 3. Ya, Bu. Esra 3 ayat 1 sampai 5. Pembangunan Misbah. Ayat 1, ketika bulan yang ke-7 setelah Israel menetap di kota-kotanya, maka serentak berkumpullah seluruh rakyat di Yerusalem. Maka mulailah Yesua bin Yosadak beserta saudara-saudaranya para imam itu dan Serubabel bin Saltiel beserta saudara-saudaranya membangun Mezbah Allah Israel untuk mempersembahkan korban bakaran di atasnya, sesuai dengan ada yang tertulis dalam kitab Taurat Musa, abdi Allah. Mereka mendirikan
mezbah itu di tempatnya semula. Sungguh pun mereka ketakutan terhadap penduduk negeri, lalu mereka mempersembahkan di atas korban bakaran kepada Tuhan, korban bakaran waktu pagi dan waktu petang. Mereka juga mengadakan hari raya Pondok Daun sesuai dengan yang ada tertulis dan mempersembahkan korban bakaran hari demi hari menurut jumlah yang sesuai dengan peraturan, yakni setiap hari menurut yang ditetapkan untuk hari itu. 5. Dan sejak itu diadakanlah korban bakaran yang tetap, juga korban bakaran pada bulan baru dan pada setiap hari raya yang kudus bagi Tuhan, dan setiap kali orang mempersembahkan persembahan sukarela kepada Tuhan. Amin. Neng Ike. Ayat 6. Ya. Esra 3 ayat 6. Sejak hari pertama bulan yang ketujuh, mereka mulai mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan. Namun dasar bait suci Tuhan belum juga diletakkan. Ayat 7. Lalu mereka memberikan uang kepada tukang batu dan tukang kayu. Sedang kepada orang Sidon dan Tirus makanan dan minuman dan minyak, supaya orang-orang itu membawa kayu aras dari Libanon sampai ke laut dekat Yafo, seperti yang telah diizinkan kepada mereka oleh Kores, Raja Negeri Persia. Peletakan dasar bait suci. Ayat 8. Pada tahun yang kedua, sesudah mereka sampai ke rumah Allah di Yerusalem, dalam bulan yang kedua, maka Yerubabel bin Sealtiel dan Yesua bin Yosadak beserta saudara-saudara mereka yang lain, yakni para imam dan orang-orang Lewi, dan semua orang yang pulang ke Yerusalem dan tempat tawanan memulai pekerjaan itu. Mereka menugaskan orang-orang Lewi yang berumur 20 tahun ke atas untuk mengawasi pekerjaan membangun rumah Tuhan. Ayat 9. Lalu Yesua serta anak-anak dan saudara-saudaranya dan Kadmiel serta anak-anaknya, orang-orang Yehuda, bersama-sama bertindak mengawasi orang-orang yang melakukan pekerjaan bangun rumah Allah. Demikian juga Bani Henadad, anak-anak dan saudara-saudara mereka, orang-orang Lewi itu. Ayat 10. Pada waktu dasar bait suci Tuhan diletakkan oleh tukang-tukang bangunan, maka tampillah para imam dengan memakai pakaian jabatan dan membawa nafiri, dan orang-orang Lewi Bani Asaf dengan membawa ceracap untuk memuji-muji Tuhan menurut petunjuk Daud Raja Israel. Amin. 11. Secara berbalas-balasan mereka menyanyikan bagi Tuhan nyanyian pujian dan syukur, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya kepada Israel. Dan seluruh umat bersorak-sorai dengan nyaring sambil memuji-muji Tuhan, oleh karena dasar rumah Tuhan telah diletakkan. 12. Tetapi banyak di antara para imam, orang-orang Lewi, dan kepala-kepala kaum keluarga, orang tua-tua yang pernah melihat rumah yang dahulu menangis dengan suara nyaring ketika perletakan dasar rumah itu ini dilakukan di depan mata mereka. Sedang banyak orang bersorak-sorai dengan suara nyaring karena kegirangan. 13. Orang tidak dapat lagi membedakan mana bunyi sorak-sorai kegirangan dan mana bunyi tangis rakyat. Karena rakyat bersorak-sorai dengan suara yang nyaring sehingga bunyinya kedengaran sampai jauh. Amin. Amin. Sambung Ibu Renti ya di Yakobus 4 ayat 1 sampai 5. Yakobus 4 ayat 1. Hawa nafsu dan persahabatan dengan dunia. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Ayat 2. Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Ayat 3. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Ayat 4. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu
bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Ayat 5. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, Roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Amin. Ayat 6. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu, ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. 7. Karena itu, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. 8. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. 10. Sadarilah kemalanganmu, berduka cita, dan merataplah. Hendaklah tertamu kamu ganti dengan ratap dan sukacita dengan duka cita. 10. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan ia akan meninggikan kamu. Amin. 11. Jangan memfitnah orang. Saudara-saudaraku, janganlah kamu saling memfitnah. Barang siapa memfitnah saudaranya atau menghakiminya, ia mencela hukum dan menghakiminya. Dan jika engkau menghakimi hukum, maka engkau bukanlah penurut hukum, tetapi hakimnya. 12. Hanya ada satu pembuat hukum dan hakim, yaitu Dia yang berkuasa menyelamatkan dan membinasakan. Tetapi siapakah engkau sehingga engkau mau menghakimi sesama manusia? 13. Jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. 14. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok, apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. 15. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan tetap hidup dan berkat ini dan itu. Terus Amin. sampai 17, Bu. Sampai 17. Baik. Ya, 16. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. 17. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Amin. Bu DP, pasal 5. Pasal 5 ayat 1 sampai 5. Peringatan kepada orang kaya. 1. Jadi sekarang hai kamu orang-orang kaya, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. 2. Kekayaanmu sudah busuk dan pakaianmu telah dimakan ngengat. 3. Emas dan perakmu sudah berkarat, dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir. 4. Sesungguhnya telah terdengar teriakan besar karena upah yang kamu tahan dari buruh yang telah menuai hasil ladangmu. Dan telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam, keluhan mereka yang menyabit panenmu. 5. Dalam kemewahan kamu telah hidup dan berfoya-foya di bumi. Kamu telah memuaskan hatimu sama seperti pada hari penyembelihan. Amin. 6. Kamu telah menghukum, bahkan membunuh orang yang benar, dan ia tidak dapat melawan kamu. Bersabar dalam penderitaan. 7. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. 8. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. 9. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, sebab kamu jangan dihukum. Supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. 10. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. 11. Sesungguhnya kami Amin. 10. Amin. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Amin. Lanjut. 11. Ayat 11.
Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Ayat 12 mengenai sumpah dan doa untuk orang sakit. Tetapi yang terutama saudara-saudara, janganlah kamu bersumpah demi surga maupun demi bumi atau demi sesuatu yang lain. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak, supaya kamu jangan kena hukuman. 13, kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia bertobat. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. 14, kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. 15, dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia, dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Amin. Bu Marina, 16-20. 16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila didoakan dengan yakin. Doa orang yang benar bila didoakan yang yakin didoakan sangat besar kuasanya. 17. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. 18. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. 19. Saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran, dan ada seorang yang membuat dia berbalik. 20. Ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Amin. Amin. Baik ibu-ibu, kita akan bersaat teduh sejenak.
Baik Ibu-Ibu, kita sudah membaca 5 pasal ya. Sesingkat dulu mengenai pasal yang kita baca ya. Jadi di Esra ya, ini pasal baru. Di sini menceritakan judulnya ya, Kores mengizinkan orang-orang buangan pulang ke negerinya ya. Jadi di Esra 1 ini menceritakan bagaimana Raja Kores mengizinkan bangsa Israel itu pulang ke Yerusalem untuk membangun kembali Bait Allah. Nah, Raja Kores ini adalah raja negeri Persia ya. Kalau sekarang Persia itu kita kenal dengan Iran ya. Nah, di sini perlengkapan Bait Allah yang dulu diambil oleh Bait Allah yang diambil ya, dikembalikan ya. Yang diambil oleh Nebukadnezar dikembalikan. Lalu di pasal 2 daftar orang-orang yang kembali dari pembuangan. Jadi di sini dicatat daftar nama orang Israel yang pulang dari pembuangan Yerusalem ya, termasuk para imam, orang Lewi, dan para pelayan Bait Allah. Lalu di Esra 3, ini orang Israel mulai membangun kembali mezbah dan dasar Bait Allah ya. Mereka beribadah dan memuji Tuhan. Meskipun sebagian orang-orang itu menangis karena mengingat Bait Allah yang lama ya. Lalu kita pindah ke Yakobus 4. Di Yakobus 4 ya, jadi pembacaan kita yang terakhir ya, dia perjanjian baru ya, di Yakobus 4 dan 5. Yakobus 4 ini tentang melawan hawa nafsu, kesombongan dan persahabatan dengan dunia. Ya, di sini kita diajak untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan, mendekatkan diri kepadanya dan tidak menghakimi orang lain serta tidak sombong ya tentang rencana masa depan. Lalu di pasal 5 di sini mengenai peringatan kepada orang kaya yang menindas. Lalu mengenai kesabaran di dalam penderitaan ya, serta pentingnya berdoa. Nah, di sini kita diajak bersabar ya untuk menantikan Tuhan, lalu berdoa di dalam setiap keadaan serta saling menolong, dan mari kita sama-sama membawa orang yang tersesat untuk kembali kepada Tuhan ya. Jadi memang Yakobus 4 dan 5 ini luar biasa Ibu-ibu ya, mengajarkan kita untuk tetap rendah hati. Mari kita sama-sama tidak cinta dunia, sabar dalam penderitaan dan tekun di dalam doa. Baik, silakan Ibu-ibu, siapa yang punya rema dipersilahkan atau kesaksian yang terkait dengan apa yang kita baca hari ini. Monggo. Silakan Bu Ati, Bu Kamarina, Bu Suti, Bu Leni, Neng Ike, Bu Eti, Bu Renti, Bu Vi, boleh, Bu Ida, Bu Aprian, gimana kondisinya sekarang? Lalu Bu Kristina, Bu Mensi, dan Bu Rahayu. Bu Aprian, gimana kondisinya sekarang? Aduh, kita belum sempat ketemu ya Bu ya. Masih ke kantor Kak atau gimana? Treatmentnya bagaimana? Oh, sudah Bu, ini rambut. Ya, sudah mulai tumbuh. Rambutnya, tapi bulan ini aja terakhir bekerja karena kontrak nggak diperpanjang. Alasan dari perusahaan kondisi sakit. Emang di klausulnya kan harus sehat jasmani dan rohani. Jadi saya terima Tuhan punya rencana yang terindah untuk hidup saya. Ya, semangat ya Bu Aprian ya. Jadi gunakan waktu. Jadi kadang kita kan merasa aduh aku udah tidak diperpanjang kontraknya. Bukan berarti langsung kita nggak boleh down ya, tetapi ingat Tuhan itu punya satu rencana ya, yang kadang-kadang kita itu nggak ngerti Tuhan apa rencanamu di dalam hidupku ya. Nah, fokus untuk kesehatan. Saya kan lihat kayaknya wajahnya sudah mulai segar dan rambutnya itu ini ya sudah mulai tumbuh ya. Tapi treatmentnya gimana? Untuk treatment kesehatannya gimana kontrolnya? Jadi saya sekarang istilahnya kemo oral. Cuma minum pil. Minum pil selama 14 hari, nanti 7 hari libur, nanti lanjut lagi. Terus sama terapi hormon. Jadi disuntik sebulan sekali. Ya, karena tipe kanker saya yang. Ya. Tapi puji Tuhan saya mampu
lewati. Amin. Ya harus gitu, Bu. Jadi gini ya, kalau saya pelajari ini dari orang yang sembuh dari kankernya ya. Karena di perkumpulan kami ada juga dia sampai sudah rambutnya ya kayak Bu Aprian gitu. Tapi yang saya lihat itu hati yang gembira adalah obat, itu salah satu dan itu benar. Nah, jadi tolong dijaga juga karena tubuh kita ini ya, tubuh kita ini memproduksi satu, kalau kita mau sakit, tubuh kita memproduksi racun, kita bisa sakit. Tapi kalau kita mau sembuh, tubuh kita ini juga memproduksi yang namanya obat-obatan. Tubuh kita ini bisa menyembuhkan, tapi tubuh kita ini juga justru bisa sebaliknya, yang membuat kita sakit. Jadi kita mau pilih yang mana? Tubuh kita ini mau menyembuhkan kita, maka hati yang gembira adalah obat. Lalu baca firman, karena firman itu adalah makanan untuk manusia roh kita. Karena manusia roh kita itu juga salah satu yang membantu upaya penyembuhan dari supranatural gitu ya. Dan saya percaya Bu Aprian pasti sembuh, Bu, yakinlah ya, diimani ya. Semangat Bu Aprian, pokoknya pasti sembuh. Ini saya udah lihat mukanya juga seger kok. Ya Ibu-ibu ya, kita semangat, kita berdoa nanti untuk Ibu Aprian ya, kesembuhannya. Jadi sebagai informasi yang belum tahu, kalau Ibu Aprian ini penderita kanker apa Bu, kok saya lupa. Kanker payudara. Payudara. Ah ya, Ibu Aprian ini penderita kanker payudara gitu ya, udah lama kan. Dari saya mengenal Bu Aprian tuh kalau nggak salah saya pernah taruh status dari rambutnya panjang ya kan sampai sekarang sampai akhirnya menjadi gundul gini, keren lah Bu malah ya kan. Oke, semangat ya Bu Aprian ya. Terima kasih. Jadi waktunya lebih banyak kita bisa ketemu. Kalau dulu kan super sibuk ya kan ya. Sekarang kita punya waktu bisa ketemu nanti. Baik, terima kasih ya Bu Aprian. Tadi Bu Neng Ika katanya mau sharing. Silakan Neng Ika. Neng Ika mau sharing? Silakan. Salam. Iya, salam. Salam, selamat pagi. Selamat malam semuanya. Iya, malam semuanya. Dari Esra 1 sampai 3 dan Yakobus 4 sampai 5, saya belajar bahwa Tuhan sanggup memulihkan dan membangun kembali kehidupan kita ketika kita mau percaya, rendah hati, dan setia menjalani prosesnya. Ayat intinya ada pada Yakobus 4 ayat 10. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Ia akan meninggikan kamu. Dalam keadaan saya saat ini, ada banyak hal yang sedang saya perjuangkan. Firman ini mengingatkan saya untuk tidak mengandalkan kekuatan sendiri dan tidak menyerah ketika keadaan belum sesuai harapan. Seperti bangsa Israel yang mulai membangun kembali sedikit demi sedikit. Saya juga mau terus melakukan bagian saya dengan sungguh-sungguh dan menyerahkan hasilnya kepada Tuhan. Saya percaya Tuhan sedang bekerja dalam setiap proses kehidupan saya. Saya hanya perlu tetap percaya, setia, dan melangkah bersamanya. Mungkin itu aja sih Bu, sharing dari saya. Jadi mantap. harus betul setia dan percaya ya. Nah, jadi kita ini kan memang punya masing-masing pergumulan seperti halnya Ibu Aprian ya. Saat ini juga sedang diproses kesehatannya. Demikian juga dengan Neng Ike tadi ya, punya problem ya gitu. Nah, tetapi ketika kita rendah hati, tetap setia dan sabar ya di dalam penderitaan. Nah, penderitaan kita ini kan berbeda-beda ya. Dan kita percaya serta tekun nih di dalam doa ya. Kita percaya ya Tuhan pasti akan menjawab ya apa yang menjadi kerinduan kita. Terima kasih Neng Ike ya, semangat juga. Terus semangat. Makanya kalau bergabung begini kita dikuatkan ya, jangan jauh-jauh dari ibadah persekutuan, supaya kalau misalnya kita ada satu pergumulan atau hal-hal yang mengganjal di hati, ketika kita sharing dan kita di sini mendengar sharing satu sama lain, kita dikuatkan bahwa bukan hanya kita saja yang mengalami pencobaannya, tetapi ada saudara-saudara kita yang lain yang mengalami pencobaan. Tetapi ketika kita bersatu hati kita, ketika kita saling memotivasi gitu ya, itu membangkitkan kembali iman kita, membangkitkan lagi pikiran positif kita bahwa kita tidak sendiri ya. Semangat ya Neng Ika. Silakan ibu-ibu, siapa lagi? Ada lagi yang mau sharing? Bu Marina kah? Bu Ati? Bu Mensi nanti jangan lupa. Oh, nanti Bu Mensi jangan lupa doain ini ya, ibunya siapa tadi? Bu Kristina Tala sama Bu Aprian ya. Ya, siapa ini yang tadi? Bu Joni. Bu Suti. Ya, silakan Bu Suti.
Iya, Uy, saya ambil dapat dari yang Yakobus 5 ya, Bu. Yakobus 5 ayat 8 dan 9. Kamu juga harus sabar dan harus meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. 9, saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saya tadi diingatkan untuk kita kembali lagi. Tuhan bilang kita bersatu, Bu. Entah nggak tahu apa. Tadi Tuhan bilang, karena saya setiap kali dapat remah, Tuhan saya mau bicara apa, Tuhan kasih. Karena nggak bisa dari saya sendiri pendapatnya. Ini dari Tuhan Yesus. Tuhan katakan, mari kita bersatu anak-anakku. Kita jangan berantem ya. Jangan bertengkar. Jangan melakukan apa yang di luar aku. Jangan. Tuhan mengingatkan saya kejadian di NTT, Bu. Tapi saya nggak tahu. Tapi saya diingatkan sama yang Bu Joli pernah ceritakan kepada kami bahwa di NTT itu mereka masih melakukan yang di luar Tuhan Yesus, padahal mereka sudah kenal Tuhan Yesus. Saya menangis terus terang, saya nggak tahu, tapi Tuhan bilang tadi, jangan melakukan apa yang di luar aku, apa yang ada di dalam firman-Ku, jangan, karena aku bentar lagi sudah mau datang. Jangan sampai tadi dibilang hakim sudah ada di depan pintu, di ambang pintu. Tuhan ingatkan kembali, kalau kita di depan pengadilan Tuhan, apakah kita bisa ngeles di depan Tuhan bahasa dunianya? Bisa nggak kita ngeles? Saya sering saling berkumpul, ketemu teman, kita membahas ini. Saya katakan, saya diingatkan sama Tuhan, kamu bisa nggak kalau di depan saya ngomong apa, mau ngomong apa coba? Sedangkan Tuhan punya semua apa yang kita lakukan, dia punya dokumennya. Tinggal dikasih lihat aja, kalau kita bilang enggak, ini loh videonya. Kita mau bilang apa kalau di depan Tuhan Yesus sudah seperti itu? Saya cuma bilang kita bersatu ya, kita bersatu. Dengan bersatu kita kuat melawan kuasa-kuasa di udara, pemerintah-pemerintah di udara. Karena itu selalu mengganggu anak-anak Tuhan. Walaupun kita tahu bersama Tuhan kita menuju pasti menang. Asalkan iman kita hanya tertuju, hati kita, pikiran kita kepada Tuhan Yesus. Mungkin hanya itu aja, Bu, dari saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Suti. Ya, jadi Ibu-Ibu saya teringat karena Bu Suti bilang soal MTT itu. Saya itu kan waktu itu keliling ya, jadi Bajo, Labuan Bajo, PNTT dulu, Labuan Bajo, dan Agakeo. Itu 2 tempat yang mengalami gempa ya. Tempat yang saya sudah kunjungi, kan Labuan Bajo, terus kan saya ke ND, lalu saya ke Agakeo. Nah itu 2 tempat ketika saya datang, ketika saya pergi, nggak tahu beberapa bulan kemudian terjadi gempa, ya gempa bumi kan yang hebat, kita tahu ya apa yang terjadi. Nah lalu bulan berikutnya itu bulan apa ya, Juli kalau nggak salah, saya pergi ke Lombok. Salah satu desa yang saya kunjungi adalah desa Sade, ya desa adat Sade, dan itu terbakar habis. Saya pernah membuat status, ya membuat status ada kemuliaan Allah. Jadi statusnya itu saya nggak tahu itu spontanitas. Jadi gambarnya itu desa Sade. Nah, jadi di Lombok itu memang mayoritas itu adalah Muslim. Nah, di atas desa adat Sade itu, di situ saya buat status dan saya buat itu salib gitu ya. Ada kemuliaan Allah di sana. Lalu saya bilang sama suami saya begini, Bang, padahal desa Sade itu Muslim semua. Tapi kenapa aku bisa terpikir bahwa ini desa ini ya itu akan ada kemuliaan Allah, dan saya buat itu menjadi status, ya kan? Saya cari lagi, ada nggak ya screenshotnya, saya simpan. Nah saya melihat, saya percaya ya, kadang-kadang kita tidak tahu musibah ini semua terjadi karena musibah itu ternyata kan sekarang terjadi kan itu di NTT, NTB
ya. Kalau di Sumatera ini kemarin waktu ditanya itu di kedalaman sekali ya, jadi nggak terlalu terasa gempanya kan seperti itu. Tetapi di dua tempat itu musibahnya tuh luar biasa gitu, dan saya percaya ya bisa jadi itu kita tidak tahu, bisa jadi karena kelalaian manusia, karena banyak faktor ya penyebab terutama yang di desa Sadi kebakarannya itu hangus semua. Tapi saya terjadi akan ada pembangunan dan akan ada kemuliaan Tuhan gitu ya, yang Amin. terjadi nanti di desa Sadi itu seperti itu. Dan saya betul-betul mengimani bahwa ketika saya pernah membuat status desa Sadi dan salib di atasnya, itu benar-benar akan tergenapi gitu loh, bahwa kemuliaan Allah itu akan terjadi dan akan ada pembangunan apa yang saya tidak bisa tahu gitu terhadap desa Sadi itu. Jadi luar biasa ibu-ibu itu, saya sampai nggak nyangka, ya ampun ini Labuan Bajo saya datang gempa, si Nagakeo itu juga gempa kan, saya dikirimin dari mitra kami di sana, jadi tanahnya itu apa, retak begini. Jadi ada tanah yang retak, jalanan yang retak itu kan dikirim ke kita punya WhatsApp group. Saya bilang gila ya, luar biasa. Saya baru dari 2 tempat itu dan ternyata gempanya ngerikan sekali. Dan saya melihat Sade itu sampai saya punya foto semua yang luar biasa itu desa. Sampai dia dibabat habis ya. Jadi kita sama-sama juga ibu-ibu ya, seperti tadi katanya Bu Suti ya, kita harus bersatu, kita jangan bertengkar gitu ya, karena musuh-musuh kita ini adalah yang tidak terlihat, yang ada di udara ini ya, seperti itu ya. Kita nggak tahu ya kan, mungkin mereka tidak suka akan hal apa, tapi ketika kita bersatu ya, kita menyatukan doa kita gitu ya, saya percaya ada kuasa Allah yang luar biasa itu akan bekerja ya. Dan itu tadi penyembahan-penyembahan yang mendua, saya pikir ya, itu karena kalau di NTT itu memang terkait dengan leluhur, sepertinya tuh begitu. Jadi ada satu tradisi-tradisi yang mereka belum bisa tinggalkan, tetapi itulah ya, seperti mendua hatinya Kristen, tetapi mereka masih percaya dengan dengan leluhur mereka ya. Jadi masih menjalankan satu apa sih namanya tuh, adat-adat atau Ritual. seremoni apa, ritual bahasanya itu, masih menjalankan ritual-ritual gitu kan ya, penyembahan darah, binatang dan segala macam gitu yang membuat Tuhan murka gitu. Ya terima kasih ya Bu Suti ya untuk sharingnya tadi sampai mengingatkan saya. Baik, terima kasih. Silakan yang lain mungkin. Bu Eti, Bu Vi. Bu Mensi mungkin mau bersaksi juga Kak, atau Bu Eti, Bu Aprian, Bu Aprian ada Bu Ati. Kalau tidak ada mungkin ke Bu Dede deh seperti biasa terakhir. Nanti Bu Eti, Bu Mensi ya, doa tutup. Silakan Bu Dede. Oke, malam semuanya. Saya nggak dengar tentang kisah NTB, NTT itu ya. Sampai saya pelajari tentang proses gempa itu. Saya baru tahu ternyata di bawah laut itu juga ada Gunung Merapi ya. Jadi kalau misalnya kita lihat itu semuanya memang kemuliaan Tuhan. Jadi kemuliaan Tuhan tuh bukan berarti sesuatu hal yang baik-baik saja gitu. Bisa aja sesuatu hal yang tidak baik yang memunculkan bahwa memang Tuhan sedang bekerja gitu. Jadi intinya ya yang tadi Bu Joli sempat share itu juga saya mikir ya kadang-kadang Tuhan izinkan segala sesuatu terjadi untuk menyadarkan manusia bahwa memang Tuhan itu ada. Ketika kita mungkin merasa bahwa sepertinya Tuhan mana gitu. Kok ini kondisinya seperti ini. Tapi Tuhan akan menunjukkan. Ingat ya peristiwa waktu orang-orang Israel minta gitu. Ngomong sama Tuhan. Tuhan tuh datang bukan dalam bentuk angin sepoi-sepoi gitu kan. Tapi bunyi guru. Dan orang akan menjadi kaget sampai orang Israel bilang, kamu aja Musa yang ngomong. Nanti kamu yang nyampein ke kami. Karena kami nggak sanggup. Jadi suara Tuhan itu kan akan membuat telinga orang yang tidak biasa mendengarnya itu ya bising lah ya gitu. Kecuali kalau misalnya kita sedang berdoa, suara Tuhan itu akan pelan gitu, seperti berbisik. Jadi saya hanya berpikir yang tadi benar ya Bu Suti bilang bahwa ini tuh masa di mana masa akhir. Ketika masa akhir itu mungkin seperti yang firman Tuhan katakan kan ada banyak tanda-tanda. Dan ini juga sebenarnya nyambung dengan apa yang kita baca di Ezra 1-3.
Kalau tadi kita baca tentang Ezra 1-3, Tuhan bisa memakai orang yang kafir menurut kita gitu. Menurut manusia, orang yang tidak percaya itu untuk menggenapkan firman Tuhan. Jadi kalau misalnya kita baca kan di Ezra 1 tuh awalnya Kores ya, yang menyuruh orang-orang buangan yang ada di Babel yang waktu itu 70 tahun di Babel untuk pulang kembali ke kampung halaman. Ya mungkin kalau dibilang ini kebetulan, tapi ini bukan kebetulan karena Tuhan sendiri yang menaruhkan itu ke Kores gitu. Ketika Tuhan menaruhkan itu ke Kores, apapun konstitusi dunia tidak akan bisa lagi melakukan segala sesuatu. Kalau Tuhan berperkara, segala sesuatu pasti terjadi. Terus di sini yang luar biasa, meskipun mereka orang buangan, tapi harta mereka banyak. Saya sampai tadi nyari di ChatGPT, 61.000 dirham itu segimana? Ternyata satu ini tuh mata uang ya, mata uang dalam bentuk emas. Kalau sekarang kan bentuknya kertas. Kalau dulu kan bentuknya emas gitu. Itu tuh 1 dirham tuh sama dengan 8,4 gram. Kalau kita konversikan ke mata uang sekarang, itu tuh jumlahnya tuh 742 miliar 980 juta. Wow, banyak banget gitu kan. Terus 5.000 mina perak. Ingat ya, waktu di masa-masa sekarang dan seterusnya, itu ya saya juga mungkin sempat berpikir, ya kita harus pegang emas, pegang perak gitu. Nah, di sini saya tanya, ternyata sekarang itu perak itu berharga, dikonversikan dengan sekarang. Dan 5.000 mina itu sama dengan 2.500 kilogram perak. Dan kalau dikonversikan dengan nilai mata uang sekarang, itu jumlahnya 42 miliar 500 juta. Jadi kebayang orang buangan, Tuhan peliharakan begitu rupa karena kasih Tuhan itu tidak pernah meninggalkan orang-orang Israel. Dimanapun dia ditempatkan. Nah ini dampaknya ke kita apa? Dimanapun kita berada, di kondisi apapun kita, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita tuh betul. Hanya kadang-kadang kita tidak pernah menghitung berkat Tuhan gitu. Yang kita hitung adalah masalah, kesusahan dan sebagainya. Saya bersyukur untuk iman yang terjadi pada Ibu Aprian gitu. Jadi intinya ketika kita bersandar penuh sama Tuhan, Tuhan itu akan memperlihatkan ke kita sesuatu yang kalau saya bilang WOW, wow gitu kan. Sesuatu yang tidak pernah kepikiran sama sekali gitu. Jadi intinya ketika Esra 1-3 itu Tuhan berjanji, Tuhan tidak akan pernah mengingkari. Kalau manusia berjanji, kadang-kadang lupa akan janjinya. Terus di sini dikatakan Tuhan pegang kendali. Saya hanya berpikir mungkin Indonesia sekarang tidak sedang baik-baik saja. Banyak hal-hal yang timbul di Bandung kemarin sempat ada gempa, tapi mungkin skalanya kecil gitu. Tapi sempat ada ngek gitu yang goyangannya kerasa banget. Sampai saya bilang ke anak-anak gempa ya anak-anaknya, iya Bu ini soalnya saya perhatikan si tali yang layar itu kan goyang gitu, padahal tidak ada sesuatu. Terus akhirnya saya hanya berpikir, ini peringatan anak-anak, makanya kalian harus percaya sama Tuhan. Saya hanya ngomong begitu. Terus ada unsur yang kedua, mereka tahu mana skala prioritas. Ketika mereka balik kembali ke kampung halamannya, yang mereka lakukan pertama kali bukan langsung bangun rumah kan kadang-kadang kalau kita misalnya balik lagi ke rumah, aduh ini kotor banget gini nih, langsung yang kepikiran adalah bangun rumah. Tapi mereka enggak. Mereka lakukan yang pertama kali adalah membangun mesbah Tuhan sebagai ucapan syukur mereka kepada Tuhan karena Tuhan sudah memeliharakan hidup mereka gitu. Dan sampai mesbah itu terbangun, akhirnya mereka membakar korban persembahan kepada Tuhan. Dan di situ ada dua kubu gitu. Kubu anak-anak muda kan biasanya ekspresinya adalah sukacita, dia sorak-sorai. Itu ada di Esra 3 ayat 13. Kubu orang-orang yang duluan atau orang-orang yang senior, ketika itu terjadi, mereka sukacitanya dengan menangis. Ya kita juga kadang-kadang nangis karena sukacita ya. Sampai akhirnya mereka sudah sulit lagi membedakan ini tuh nangis atau ini sorak-sorai karena di ayat 13 itu disebutkan orang tidak dapat lagi membedakan mana bunyi sorak-sorai kegirangan dan mana bunyi tagis rakyat karena rakyat bersorak-sorai dengan suara yang nyaring sehingga bunyinya kedengaran sampai jauh gitu. Berarti ada resonansi yang akhirnya membuat kegemparan terjadi. Jadi ini yang tadi dibilang enggak satu orang yang nangisnya, enggak satu orang yang ketawanya, tapi riuh gitu kan. Kalau riuh kan berarti bergemuruh. Kalau bergemuruh kan berarti suara kalau dijadikan satu itu akan beresonansi. Itu akan menggetarkan bumi gitu. Jadi saya hanya bersyukur sama Tuhan. Kadang-kadang mungkin kita ngelihat begini.
masalah ini, masalah itu, masalah ini, masalah itu. Di balik semua masalah itu Tuhan pasti ada gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat dari Esra 1-3, Tuhan tidak pernah lepas kendali. Apa yang dia ucapkan itu pasti terjadi dan memang ada konsekuensi, tapi di balik konsekuensi itu pemeliharaan Tuhan tetap ada. Kalau misalnya di Yakobus 4-5, saya dapetinnya sesuatu hal yang begini. Tadi udah sebagian dibagiin ya. Di Yakobus 4 ayat 7-10. Tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Jangan, tadi pagi saya kan sempat ada pembinaan rohani ya. Ada yang ngomong begini, ketika kita minta jiwa, 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 ketika datang jiwanya yang misalnya pang, terus yang bagaimana, apakah kita siap gitu. Nah, di sini dikatakan kalau kita tunduk kepada Allah apapun kondisinya, kita bisa melawan iblis gitu kan. Penampilannya mungkin tidak mengenakan dilihat mata, tapi kita lihat sentuh adalah hatinya. Jadi ketika kita mendekat Allah, kita melihat bahwa ada satu konsistensi yang baik ketika Tuhan sendiri bekerja di dalam kita. Firman itu mempengaruhi, memperbaharui pikiran kita. Itu luar biasa. Kemudian kita harus juga bisa mempraktekkan kejujuran dan keadilan. Ini ada di Yakobus 5 ayat 1-6. Jadi dengan kata lain, kadang-kadang mungkin nggak sadar ya. Makanya saya selalu ingat kata-kata mama saya. Jangan pernah menunda membayar kepada orang yang memang berhak dibayar. Jangan pernah keringetnya itu sampai yang tadinya udah meleleh gitu keringetnya, terus jadi nggak berkeringat lagi, baru kamu bayar gitu. Itu namanya kamu menunda. Ingat itu kamu menunda berkat orang lain, berkat kamu juga akan tertunda. Itu pembelajaran baik dari mama saya ke saya gitu. Jadi di sini juga ternyata itu mama saya waktu ngomong dia masih Buddha ya, belum jadi Kristen. Ternyata ini sudah ada di firman Tuhan. Jangan pernah kita membayar hak atau menahan hak upah orang lain. Terus kita harus membayarnya secara adil dan tepat waktu. Gunakan kekayaan itu untuk menolong sesama. Ya, mungkin bukan hanya sekedar menimbunnya ya. Kita mungkin pernah lihat lah ya, entah benar atau tidak. Ada satu uang yang ditimbun sampai triliunan sampai akhirnya kita mengalami inflasi gitu kondisinya. Terus inflasi dibarengi dengan deflasi. Untungnya belum yang lain lagi gitu. Ketika inflasi dibarengi dengan deflasi, beberapa rakyat menjerit gitu. Tapi akhirnya Tuhan pulihkan itu pelan-pelan gitu. Meskipun mungkin bagi sebagian kita nggak ngalamin gitu. Tapi intinya kita harus bisa melakukan itu karena di balik semuanya itu Tuhan mau kita jujur dan adil gitu ya dalam hal finansial. Kalau dalam hal berdoa ya udah harus lah ya, itu mah kita wajib, hukumnya tidak boleh tidak. Kemudian yang berikutnya yang saya bilang saya dapetin banget di sini. Sorry. Membangun komunitas. Membangun komunitas ya di Yakobus 5 ayat 13-18 di situ. Saat menderita, yuk kita sama-sama berdoa. Satu orang berdoa meneguhkan banyak orang. Kemudian saat kita bergembira, sama-sama bergembira memuji Tuhan. Jangan begini, kan ada orang nih, susah lihat orang senang, senang lihat orang susah. Jangan ya. Jangan begitu ya. Kadang-kadang memang kita tuh senang kalau ada lihat orang susah, tapi susah lihat orang senang, itu nggak boleh. Kita harus sama-sama bareng, apa sih namanya kalau bahasa Indonesia, ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Jadi dengan kata lain kita bisa memberikan dukungan, motivasi kepada orang-orang sekomunitas kita supaya saling membangun gitu. Terus di sini merangkul dan mengembalikan yang hilang. Nah, kadang-kadang kita lihat ya, ini ada di Yakobus 5. Saya dapetin sesuatu banget. Yakobus 5 ayat 19-20. Saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran, dan ada seorang yang membuat dia berbalik, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Gitu. Jadi menutupi banyak dosa tuh, jadi dengan kata lain kadang-kadang kan, maaf kalau ada orang yang bersalah kita kucilkan, itu nggak boleh. Harusnya ketika kita lihat ada orang itu bersalah, rangkul dia, kenapa kamu begitu? Ketika dia misalnya bersalah dan seterusnya kita rangkul, bagian kita merangkul. Misalnya kalau dia terima, puji Tuhan dia akan berbalik. Tapi kalau nggak terima, ya udah kita lepas dari penghukuman. Jadi dengan kata lain, di sini dikatakan menutupi banyak dosa. Tapi ketika kita tahu orang itu bermasalah, kemudian kita menjauhi orang itu, yang ada kita
Jadi ada celah gitu kan. Nah, ketika ada celah, ya hati-hati. Iblis itu pencuri, pembunuh, pembinasa. Ada celah dikit, dia akan terobos masuk. Tapi kalau misalnya kita tidak membiarkan ada celah sedikit pun, maka itu bisa menutupi banyak kesalahan. Jadi saya lihat di sini ada bintang harta benda yang diperoleh tidak sampai itu. Jadi intinya kembali, kita harus bisa melihat siapa sih kita. Karena korelasinya dengan kehidupan modern ini, di masa sekarang ini ada banyak sekali orang yang ya kalau saya bilang sih lebih ke egosentris ya. Tapi apakah kita memiliki satu sikap hati yang sama seperti yang Kristus inginkan? Bukan egosentris, tapi Christ yang menjadi pusat hidup kita. Kalau misalnya itu terjadi, dikatakan Tuhan menutupi banyak kesalahan dari kita. Kalau yang lain-lainnya mungkin tadi udah di-sharingkan sama beberapa rekan ibu-ibu yang luar biasa ya. Itu aja sih Bu Joli dari saya. Makasih. Baik, terima kasih Bu Dede untuk sharingnya ya. Nah, ibu-ibu, mari kita belajar untuk tidak menjadi orang egois ya. Dan ya itu tadi refleksi juga kepada kita, apakah kita menjadikan Kristus menjadi pusat daripada hidup kita gitu ya. Bukan dia yang pertama, tetapi dia adalah pusat atas segala kehidupan keluarga kita, dia adalah pusat atas segala kesehatan kita, dia adalah pusat juga untuk segala ya termasuk juga kebutuhan hidup kita ya. Nah, mari kita sama-sama refleksi ya untuk terus mengandalkan Tuhan ya di dalam semua aspek kehidupan kita gitu ya. Dan terus itu tadi tetap setia, bersabar, rendah hati, tekun berdoa ya, itu menjadi satu lifestyle kita juga ya gitu ya Ibu ya. Jadi jangan hanya sekedar kita baca, tahu, terus kita tidak menghidupi. Nanti seperti kata firman itu ya. Kita tahu firman tapi kita tidak menghidupi ya. Jangan sampai kita menjadi orang Farisi ya, alias hanya omong doang, sama-sama kita hidupi. Baik, terima kasih Bu Dede untuk sharing remanya. Kita berikan ke Bu Mensi ya. Bu Mensi, halo Bu Mensi, siap untuk doa tutup? Bu Mensi, apakah ada di ya? Ya, Ya, nanti bawa di dalam doa Iya. tadi ya untuk kesehatan Bu Aprian dan juga mamahnya Bu Kristina ya, Bu Yulian Agustin. Iya. Ya. Iya, baik. Baik, Ibu-ibu, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Segala puji syukur kami panjatkan ke hadapan hadirat-Mu ya Bapa, oleh karena kesempatan indah yang Tuhan beri bagi kami ibu-ibu semua yang ada di Zoom ini untuk membaca merenungkan firman-Mu. Dan malam ini firman-Mu meneguhkan kami Bapa, mengingatkan kami Tuhan untuk kami tidak mudah menghakimi, kami tidak mudah menyakiti, dan kami tidak mudah untuk melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Tapi kami diajar Tuhan untuk mendekat kepadamu, dan kami diajar mengingatkan kami Tuhan untuk terus bersabar, terus rendah hati, terus menjadi orang yang menjadi berkat bagi sesama kami, saling mendoakan, saling memberkati satu sama lain, dan mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan kami ketika kami mengalami sebuah masalah atau pergumulan dalam hidup kami, agar Tuhan sendiri yang akan melepaskan kami, menguatkan kami, dan menolong kami. Bapa di surga, kami juga diingatkan Tuhan untuk terus mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami, apapun masalah kami, dan terus membawa kami untuk saling membantu mendoakan sesama kami yang dimana kadang-kadang mengalami segala sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah kami menguatkan satu sama lain Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Bapa di surga, Engkau juga malam ini sungguh sangat baik untuk mengingatkan kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan Yesus untuk mengutamakan segala sesuatu dalam kehidupan kami, sehingga semuanya itu berasal daripada-Mu Tuhan. Pulihkan hati kami, pikiran kami, dan tujuan hidup kami hanya untuk memuji, memuliakan, dan melayani Engkau Bapa. Sehingga banyak orang di luar sana yang belum mengenal Engkau, mereka akan mengenal Engkau dan memuji, memuliakan Engkau Tuhan. Bapa di surga, Engkau sungguh baik, Engkau sungguh manis dalam kehidupan kami. Saat ini juga kami membawa Bu Kristina, ibunya yang sedang mengalami
sakit Tuhan, kami memohon kepadamu Tuhan, Engkau sungguh Allah yang baik, Bapa yang berkuasa. Mari Engkau ulurkan tanganmu dengan kuasamu yang besar, Engkau jamah dan memulihkan Ibu dari Ibu Kristina Tuhan, sehingga Ibu boleh mengalami pemulihan dan kesembuhan dalam tubuhnya. Juga Tuhan kami boleh mengucap syukur dan terima kasih buat kuasamu, kasihmu, penyertaanmu bagi Bu Apriani Tuhan Yesus, di mana Tuhan hambamu mengalami sakit kanker, tapi Tuhan tidak pernah melepaskannya karena Bu Apriani mengimani bahwa hanya satu-satunya dokter yang hidup, tabib yang benar, yang mampu menyembuhkannya, sehingga ada mujizat keajaiban terjadi. Bapa di surga, kami percaya Tuhan ini semua oleh karena kasih-Mu, kiranya Tuhan terus menguatkan Bu Apriani, melindungi, menyertai, bahkan setiap makanan minuman yang dikonsumsi Tuhan kuduskan agar menjadi kesembuhan dalam tubuhnya. Terima kasih Tuhan, juga kami membawa Bu Joli yang selalu membawa memimpin kami untuk membaca firman Tuhan setiap hari, kiranya Tuhan memberi anak-Mu ini kesembuhan, kesehatan, kekuatan, bahkan memberkati setiap tugas tanggung jawabnya sebagai seorang istri dan dalam rumah tangga anak-anak, bahkan pelayanannya Tuhan terus memperluas, memperlebarnya Tuhan, sehingga banyak orang boleh mengenal Engkau, sehingga memuliakan nama-Mu Tuhan. Bapa di surga, Engkau juga memberkati Bu Suti, Bu Hati, Bu Dewi, Bu Marina, Neng Ike, Bu Apriani, Bu Kristina, Bu DP, Bu Eti, Bu Lani, Bu Ida, Bu Leni, Bu Rahayu, bahkan sendiri Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus bahwa Tuhan kami diberi kesehatan, kekuatan, bahkan setiap kami, dan Engkau memberkati kami sebagai seorang perempuan yang luar biasa, dimanapun kami pergi dan berada, di situ ada dampak yang terbaik Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pembacaan hari ini, kiranya Tuhan terus memberkati kami di sepanjang kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur, haleluya, amin.